masalah wudhu pada saat kita sedang berpuasa. Itu kan ada kumur-kumur, Ustaz. Apakah BAB itu membatalkan puasa, Tat? Berarti cepet-cepet langsung dipotong gitu, Tat ya? Iya, karena yang namanya berak mah ikhlas, dibuang nggak nyariin lagi. Assalamualaikum. Kita dari Pas Channel kali ini mau ngajak taklim bareng bersama Ustadz Fadil. Beliau adalah salah satu mualim di Jakarta dan pimpinan Yayasan Baitul Fadil Ibnu Adrai yang beralamat di Duri Utara, Tambora, Jakarta Barat. Oke, di sini kita mau ngebahas seputar puasa Ramadan. Yang akan kita pertanyakan yaitu tentang sejarah puasa Ramadan, niat puasa Ramadan, bagaimana cara menjalaninya agar kita mendapatkan pahala yang sempurna daripada menjalankan puasa Ramadan itu sendiri. Lebih lengkap, mari kita langsung tanya kepada Ustadz Fadil. Ustadz, Assalamualaikum Ustadz, apa kabar Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sehat walafiat. Ustadz, kita mau tanya nih seputar puasa Ramadan. Itu sejarahnya bagaimana sih Tat awalnya gitu untuk masalah tentang sejarah puasa Ramadan ini Tat? Baik, terima kasih para peserta Pas Channel. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dalam penuh keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kita mulai berkaitan dengan puasa Ramadan. Memang berpuasa ini dulu pernah diwajibkan oleh umat sebelum Nabi Muhammad SAW, terutama yang diwajibkannya adalah kepada umat Yahudi dengan umat Nasoro. Namun mereka menolaknya atas kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dasar dalilnya kok mereka mengikuti para rahib Nasrani dan para ulama Yahudi, mengikuti mereka cara berpuasanya. Adapun perintah Allah Subhanahu wa taala mereka tidak mengikutinya. Namun ini diperkuat oleh surat At-Taubah ayat 31 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Mereka menjadikan para ulama Yahudi dan para rahib Nasrani sebagai Tuhan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini diperjelas dalam kitab I'anatut Thalibin jilid 2 halamannya 215. Sehingga di antara mereka seperti umatnya Yahudi, mereka lebih memilih puasanya adalah puasanya di bulan Muharram tanggal 10 gitu. Atau mereka sambil mengingatkan peristiwa kejadian Fir'aun ditenggelamkan di Sungai Nil oleh Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu, sehingga mereka puasa pada tanggal 10 Muharram. Itulah aspek sejarah singkat yang sebagaimana itu dijelaskan dalam kitab tersebut. Bahkan Nabi Muhammad SAW pun mengalami berpuasa selama 9 kali bulan Ramadan, yaitu dimulai dari awal tahun kedua ketika beliau berada di kota Madinah. Oleh karena itu dalam 9 bulan ini atau 9 kali, yang 8-nya bulannya hitungannya ganjil, yang 1 hitungannya genap, sebagaimana diterangkan dalam kitab fikih Fathul Mu'in, redaksi terteranya dalam kitab syarahnya bernama kitab I'anatut Thalibin jilid 2 tentang bab puasa di halaman 215. Mudah-mudahan referensi ini sangat mutamat dan dipakai oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Demikian singkat dalam keterangan menurut kitab tersebut. Oke, Ustaz, selanjutnya untuk niat Ustaz. Yang saya tahu niat itu bisa digabungkan, Tat. Maksudnya tidak satu hari itu bisa langsung 1 bulan itu, Tat. Benar apa tidak, Tat? Apa ada penjelasannya, Tat? Oke, baik, terima kasih. Sangat menarik pertanyaan tersebut. Memang ini hal-hal yang perlu kita gali sesuai dengan referensi. Kalau dalam referensi kitab ya yang kita pakai bahwasanya puasa Ramadan
boleh tidak kalau kita niatkan 1 hari langsung 1 bulan penuh? Iya. Nah, dibaca dalam kitab-kitab Kaspatus Saja, kitab-kitab seperti Nihayatul Zen ya, dalam kitabnya di halaman 185 itu ada bahwasanya boleh ketika di awal malam bulan Ramadan niat puasa Ramadan dijadikan puasa 1 bulan penuh sebagaimana diterangkan oleh Imam Az-Ziyadi, Ibnu Hajar Al-Haytami, yang mana mereka ini adalah menjelaskan dalam kitab Fathul Mu'in, yang satu di kitab Kaspatus Saja. Bagaimana cara niatnya? Pas di awal malam bulan Ramadan ya kan, di hari pertama. Awal Ramadan, umpamanya puasanya hari Kamis. Berarti malam Kamisnya sudah niat ya, 1 bulan penuh. Dengan prakteknya diucapkan sunnah, tetapkan dalam hati wajib. Contoh, nawaitu sauma syahri Ramadan kullihi lillahi ta'ala. Saya niat puasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan tahun ini wajib karena Allah Ta'ala. Itu udah clear. Mengapa diperbolehkan 1 bulan penuh? Menurut ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, baik Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama Az-Ziyad, Nawawi, An-Nawawi, untuk menghindari kehati-hatian, takut di hari kedua, ketiga, keempat dan berikutnya takut lupa. Kalau lupa kan maka puasanya tidak menjadi sempurna, maka dia wajib diqadha karena niat puasanya lupa. Begitu bangun subuh jam 5 belum niat. Nah, maka orang ini berkewajiban menahan haus dan lapar, tetapi wajib diqadha. Lalu kemudian puasa Ramadan kemudian itu pendapat Imam Maliki diperbolehkan ya, tapi diperbarui walaupun sudah niat 1 bulan penuh ya, tetap di hari keduanya, ketiganya boleh niat kembali, tapi hukumnya sunnah. Antajdidiha gitu, diperbaharui lagi niatnya seperti orang niat setiap hari walaupun sudah niat 1 bulan penuh, tapi itu disunahkan. Seperti nawaitu sauma godin an adai pardi syahri Ramadhani, dibaca Ramadhani karena memang mengacu kepada referensi kitab Fathul Mu'in harus mudopan bil jarri, dikasrahkan nunya karena mudop. Itu kalau berkaitan dengan ilmu nahu. Ilmu nahu. Jadi dibaca Ramadhani hadhi sanati lillahi ta'ala. Demikian sebagaimana yang dijelaskan oleh mustahid mutlak ya, dengan jadi ada 6 martabat ulama. 1 mustahid mustakil, mustahid muntasib, ashabul wujuh, nudur bitarji ma ikhtalafani asy-syaikhani, terus yang terakhir hamlatu fikir. Saya ulang, mustahid mustakil, mustahid muntasib, ashabul wujuh, terus mustahid fatwa wa tarji, nudur bitarji dengan hamlatu fikir. Itu ada irtibat mata rantai sanad ulama-ulama mustahid yang nyambung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fawaidul Makkiyah dan banyak kitab-kitab lain yang menjelaskan. Jadi kalau orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah tentunya akan mengetahui dengan referensi dengan ulama-ulama terdahulu. Oh begitu Pak. Jadi kesimpulannya bisa ya langsung kita niatkan 1 bulan pada malam pertama bulan Ramadan atau setiap hari ya, setiap malam ya kan. Ya, biasanya setelah tarawih ya. Jadi gitu. Kalau umpamanya sekalipun tidak niat setiap hari karena sudah niat 1 bulan penuh diperbolehkan, tetapi disunahkan niat kembali seperti orang berpuasa niat setiap hari. Lebih baik kita ngambil dua-duanya, sunnah ya. Mengambil dua pendapat dari pendapat Maliki, Madzhab Syafi'i itu dianjurkan. Ya, dalam usul fikih imkanal jamu jumi'ah. Kalau seandainya 2 pendapat ini kita gabungkan, praktekkan, boleh di awal malam kita niat 1 bulan penuh, di hari kedua dan seterusnya niat seperti biasa yang diucapkan nawaitu somagodin sampai akhir kalimat. Pertanyaan selanjutnya nih Ustaz, kita mau tanyakan masalah wudhu pada saat kita sedang berpuasa. Itu kan ada kumur-kumur Ustaz. Itu bagaimana itu Ustaz?
apakah membatalkan atau tidak, Tat? Di dalam berwudu ya, ketika kita berpuasa kan ada kumur-kumur tuh. Iya. Memang menurut ulama yang penting tidak mubalaghah, tidak membangetkan kumur-kumurnya. Selama tidak membangetkan, maka diperbolehkan berpuasa berkumur-kumur. Memang sih ketika sesudah zawal, pada zawal nih atau sudah masuk zuhur, ya. itu kadang-kadang kita Siang. tidak dimakruhkan untuk bersiwak dan gosok gigi itu ya, berkumur. Intinya mah ulama mengatakan makruh, hanya kehati-hatian di dalam berkumur-kumur tuh kadang-kadang tanpa terasa suka masuk Khawatir masuk hijau-pihi iya. ke dalam perut. Lanjut. Tetapi secara konteksnya boleh-boleh saja selama malam yubaligh, tidak membangetkan mubalaghah, Iya, enggak membangetkan cara berkumurnya. Tetapi memang Keterlaluan ya. ya ada berpendapat makruh melakukannya ketika pada zawal. Ya itu seperti setelah sudah masuk sholat zuhur. Seperti gosok gigi bersiwak itu pada zawal itu makruh ya, makruh. Gitu. Ada berpendapat karena fikih itu fleksibel ya, Ya, tidak iya. selamanya A dan B, karena al hukmu yadurru ma'ilatihi. Hukum itu melihat dari kondisi elatnya. Oh gitu ya, Tat, penjelasannya ya untuk pertanyaan tadi. Terus ada kru yang mau tanya nih, Tat. Coba mana kru yang sini, kru. Yang mananya? Ya silakan. Ustadz, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau nanya Tat, apakah BAB itu membatalkan puasa, Tat? Soalnya dulu ada ustadz saya tuh bilang BAB itu bisa membatalkan puasa, Tat. Nah, apa benar itu, Tat? Baik, terima kasih. Pertanyaan itu memang sudah ada dalam kitab fikih ya, dalam kitab, kalau tidak salah saya pernah baca dalam kitab Kasifatu Saja yang ditulis oleh Imam Nawawi. Memang ketika kita BAB ya atau bahasa kasarnya ada cebok gitu ya, seperti perempuan nih, dia cebok, lalu beliau ceboknya itu tangan jirijinya itu memasukkan kepada kemaluan lubangnya, itu bisa batal. Sama ketika orang BAB, begitu dia keluar kotorannya mau keluar umpamanya 2 cm ya, ditahan lagi, dimasukin. Nah itu yang jadi batal puasa. Tapi kalau begitu dia nahan, brok lah, nggak jadi masalah itu mah ya. Karena yang namanya tai, kalau kotoran seperti maaf ya kita sebut tai ya, kotoran manusia. Kalau sekerasnya kayak botol aqua mungkin balik lagi ditahan ya. Tapi kalau umpamanya ngeden, ya ditarik nyemplung gitu. Langsungin aja tadi ya, langsungin aja. Kalau ditahan ada kemungkinan balik lagi ya. Tapi awas, hati-hati, jangan ragu-ragu. Itu mah yang merasakan orang yang BAB, pahkum bidohiri. Yang nggak mungkin begitu berak balik lagi ditahan mah. Kalau ditahannya dikeluarin, ditahannya masukin bisa batal puasa. Jangankan BAB, perempuan aja kalau cebok ya, cebok bahasa kasarnya cebok. Kita pakai tangan, jirijinya dikorek-korek, batal. Sama dengan laki-laki, gatel, lubang kemaluan belakang dikorek-korek, colok segini nih masuk nih, batal. Gitu. Kan gak kerasa, gak kenyang, bukan gak kenyang, setiap kemaluan lubang-lubang dunia kalau masuk batal. Pertanyaan lagi nih, bagaimana kalau disuntik, batal nggak? Kagak, nyuntik bukan di lubang. Kalau nyuntiknya dalam hidung mah, nah kayak ini kayak gitu, batal. Iya. Nyuntik mah tidak batal. Kan masuk, karena masuknya bukan dalam lubang, itu elatnya. Saya ingat tuh ketika ngaji di Sukabumi oleh guru saya, itu tidak batal. Insya Allah benar referensinya, mudah-mudahan, amin. Ya walaupun kita ada kesalahan pun mungkin nanti kita bisa perbaiki dalam kitab-kitab referensinya. Yang jelas referensinya yang memperkuat kita dalam menentukan hukum dalam ibadah. Oke. Berarti cepet-cepet langsung dipotong gitu, Tat ya? Iya, karena yang namanya berak mah ikhlas, dibuang nggak nyariin lagi. Kalau kita mau sedekah mikir-mikir berapa ya, nah berak mah enggak, langsung potong, jelet gitu, jangan sayang-sayang, disisain. Karena orang ikhlas seperti orang lagi buang BAB, gitu, nggak perlu dicariin kemana larinya, nggak perlu. Oke, Tat, terima kasih atas segala penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama teman-teman Pas Channel dimanapun Anda berada. Sekian video kali ini. Apabila ada pertanyaan
atau saran ketik di kolom komentar. Insya Allah kita akan jawab dalam video-video kita selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen channel kami. Mudah-mudahan kami semua dapat menayangkan video-video yang positif bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.